Wus. Nona Rosa, apa yang akan kita lakukan di sini lagi? Pak Edi menolehkan kepalanya pada seorang gadis yang duduk di sampingnya. Menghela nafasnya, Rosa berkata dengan suaranya yang dingin. Pak Edi, katakan padaku, apa yang sedang kamu pegang sekarang? Alat pancing. Pria setengah baya itu menjawab dengan cepat. Bisakah kamu mengatakan padaku lagi, di mana kita sekarang? Ia bertanya kembali. Di kapal. Bisakah kamu menebak apa yang akan kita lakukan? Memancing. Benar. Sekarang diamlah, atau ikan-ikan itu akan lari semua. Rosa mulai fokus pada alat pancingnya. Sudah beberapa jam berlalu sejak mereka duduk di sana, di sebuah kapal kecil untuk memancing. Tapi Nona, mengapa kita harus gelap-gelapan seperti ini? Maksudku, mengapa kita tidak menghidupkan lampu atau senter? Di sini loh sangat gelap, dingin lagi. Pak Edi, kalau kita menghidupkan senter atau lampu, semua ikan-ikannya akan berenang menjauh. Mereka tidak akan mendekat pada kita. Tandasnya lagi. Nona, dari mana Anda mendapatkan teori ini? Pria tersebut ingin tertawa, tapi kemudian ia menutup mulutnya. Aku sendiri yang membuat teori ini. Sekarang diamlah, jangan berkata apa-apa lagi. Shh. Wus. Angin malam yang berhembus kencang tiba-tiba menyentuh paras ayunya, membuat Rosa tiba-tiba melihat ke depan. Wah, ada ledakan yang besar di sebelah sana. Aku penasaran, ada apa ya? Ucap Pak Edi. Rosa, gadis itu hanya diam saja. Ia menundukkan pandangan matanya kembali. Pasti ada banyak korban di sana, seru Pak Edi. Ya, baguslah kalau begitu. Nanti semua ikannya akan berenang kemari. Kita akan dapat banyak ikan malam ini. 1 jam berlalu. Nona Rosa, lihat, ada satu tubuh yang mengapung di sana. Pak Edi menunjuk pada sebuah objek yang mengapung di permukaan tidak jauh dari kapal mereka. Sudah ribuan kali aku melihat mayat, Pak. Rosa masih berkata dengan tenangnya. Tapi aku rasa yang ini masih bernafas, Nona. Pak Edi lantas menggunakan dayungnya untuk mendekatkan tubuh tersebut ke kapal. Dia juga pasti akan meninggal, cepat atau lambat. Biarkan saja, jangan mengganggu dia. Biarkan dia menikmati perjalanannya. Rosa melambaikan tangannya pada asistennya tersebut. Tapi bukankah Anda ini seorang dokter, Nona? Biasanya saja orang yang sudah hampir meninggal atau orang yang sekarat, Anda bisa menyelamatkannya. Mengapa yang ini tidak? Dengan sekuat tenaganya, seorang diri Pak Edi menarik tubuh tersebut ke dek, lalu membalikkan badannya. Kalau orangnya ganteng, baru aku akan menolongnya. Ucap Rosa yang masih fokus dengan pancingnya. Oh, benarkah? Kalau begitu, Anda harus menolongnya, Nona. Dia menolehkan kepalanya. Menggerakkan bola matanya ke bawah, Pak Edi memberi isyarat pada Rosa untuk melihat wajah pria itu, yang kini sudah tergolek di dek.
Nona, kalau yang ini bisa dibicarakan kan? Bukankah dia cukup ganteng untuk menarik perhatian Anda? Pak Edi tersenyum lebar dan menaikkan kedua alisnya. Mengerutkan keningnya, gadis itu kaget setelah ia melihat wajah yang rupawan tersebut. Kelihatannya aku pernah bertemu dengannya. Tapi di mana ya? Mungkin hanya perasaanku saja. Rosa hanya diam dan mengamatinya untuk beberapa saat. Oke, hubungi timku sekarang. Perintahnya pada asistennya itu. Tapi sekarang jam 3 pagi loh Nona. Mereka pasti sudah tidur semua. Ia duduk kembali ke kursinya. Kalau begitu, lempar dia ke lautan lagi. Biarkan dia melanjutkan perjalanannya. Pak Edi menghela nafas dengan sikap bosnya ini. Dia lalu mengemudikan kapal menuju ke tepi dan memapah pria itu masuk ke dalam rumah. Rosa berjalan mengikuti mereka dari belakang. Pria asing tersebut terluka parah di sekitar kepala. Banyak darah yang menetes ke leher dan pundaknya. Pun dengan Pak Edi juga terlihat berlumuran darah karena ia yang membantu pria itu. Dia meletakkannya di meja operasi dan menoleh pada Rosa. Aku akan memanggil yang lain, Nona. Ucapnya lalu berlari ke lantai 2. Mengetuk pintu kamar semua orang, dia menunggu di tengah-tengah koridor. Ada apa, Pak? Jam berapa ini? Terdengar suara seseorang yang kiut bertanya dan di sebelah kamarnya. Pria berpostur tinggi tengah menguap sambil bergelayut di daun pintu. Rosa menunggu kalian di ruang operasi. Sekarang. Oh, apa ada yang sakit? Tanya Adit, nama pria tersebut yang masih setengah sadar. Lebih tepatnya sekarat. Pak Edi mengusap-ngusap dagunya. Seorang pria yang lain adalah Gavin. Dia memiliki sifat yang dingin serta tidak banyak bicara. Melewati kedua rekannya, dia segera berjalan menuju ke ruang operasi. Jarang sekali Rosa menolong seseorang karena kasihan. Adit berkata, kemudian mengikuti Gavin dari belakang. Lebih tepatnya aku yang memaksanya. Pak Edi menimpali. Di ruang operasi, Gavin kaget ketika ia pertama kali melihat wajah pasiennya ini. Dia kehilangan banyak darah. Persediaan darah kita mungkin tidak cukup untuknya. Ucap Adit setelah mengecek persediaan kantong darah mereka. Apa golongan darahnya? Gavin bertanya. B+. Oh, aku O+, ambil darahku. Ujar Gavin kemudian melepas sarung tangannya. Apa kamu yakin? Rosa bertanya sekali lagi padanya. Menganggukkan kepalanya, Gavin keluar dari ruangan tersebut diikuti Adit. Ayo kita selesaikan ini secepatnya. Ucap Rosa yang masih fokus menjahit luka di belakang kepala sang pasien. Cecil mengiyakan perintah atasannya itu. Ia terus memantau layar monitor dan membantunya. Beberapa jam berlalu, mereka keluar dari ruangan operasi dengan ekspresi yang lelah yang tergambar jelas di wajah mereka. Bereskan semuanya. Aku ingin mandi dan istirahat. Dan ingat, tidak boleh ada yang menggangguku ketika aku sedang tidur. Mengerti? Rosa berkata dengan suaranya yang dingin, lalu menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Sementara yang lain menganggukkan kepalanya.
Mereka memindahkan pria itu ke ruang perawatan di lantai 1. Seluruh baju dan barang-barangnya diletakkan di keranjang di bawah tempat tidurnya. Dia sangat tampan, dan lihatlah bodinya, bukan selevel denganku. Adit terpukau melihat otot kekar pasiennya ketika ia akan mengganti bajunya. Bukankah kamu ini seorang laki-laki? Berkata seperti itu akan membuat orang lain netting padamu. Cecil mengingatkan Adit sambil mengecek infusnya. Setelah selesai melakukan tugas mereka, keduanya keluar dari ruang perawatan. Kelihatannya dia adalah orang kaya atau putra orang kaya. Kamu lihat sendiri kan? Penampilannya tidak jauh berbeda dengan anak milioner itu yang di sebelah sana. Adit menggerakkan bola matanya pada Gavin yang tengah meminum susu di dapur. Cecil hanya tertawa kecil kemudian menepuk ringan lengan Adit. Sudahlah, ayo kita tidur lagi. Ketika ketiga rekannya yang lain sudah masuk ke kamar mereka masing-masing, Gavin meletakkan gelasnya di meja dan masuk kembali ke ruang perawatan. Siapa dia sebenarnya? Kelihatannya wajahnya tidak asing bagiku. Pikirnya sambil terus menatap wajah pria itu dalam-dalam.